hari Minggu. Kakak adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini Kak Ayu bersama Abel. Hai Bel. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersekolah minggu bersama. Walaupun dalam media online, adik-adik gak usah sedih ya. Karena dimanapun kita berada, Tuhan Yesus yang luar biasa itu ada bersama-sama dengan kita. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah dong pastinya. Yuk kita angkat pujian kita. Kita mau katakan, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, kita katakan sekali lagi adik-adik, Allahku sungguh besar dan luar biasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil baginya. Abel percaya enggak kalau Allah kita sungguh luar biasa? Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk semuanya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh beribadah walau dalam media online. Terimalah ibadah kami Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Abel, sebelum kita dengerin firman, kita mau angkat satu pujian dulu ya. Oke? Yuk adik-adik kita angkat pujian ini bersama-sama. Tabur firman-Mu padaku ya Tuhan. Kita nyanyiin ya adik-adik. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar ku senangkan-Mu. Sekali lagi. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Yuk kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Silakan kakak. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu.
Adik-adik sudah siap mendengar firman Tuhan hari ini? Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesusku hebat. Ayo ambil Alkitab, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Mari kita menyimak firman Tuhan. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan ayat 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyimak firman Tuhan. Sekarang kakak mengajak adik-adik untuk mendengar cerita dari anak pegawai istana yang disembuhkan Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama mendengar ceritanya. Selamat pagi. Hari ini saya mau bercerita tentang apa yang sudah Tuhan Yesus buat untuk saya dan keluarga saya. Saya berasal dari Kapernaum. Ayah saya seorang pegawai istana. Semuanya bermula ketika saya sakit parah. Saya hampir mati. Orang tua saya begitu khawatir dan mereka terus berusaha supaya saya bisa sembuh. Sayangnya tidak membuahkan hasil. Penyakit saya justru bertambah parah. Suatu hari, ayah saya mendengar bahwa Tuhan Yesus telah datang kembali dari Yudea. Tuhan Yesus ke Galilea, di kota Kana. Ayah saya mengetahui bahwa Tuhan Yesus sangat berkuasa dan pasti bisa menyembuhkan penyakit saya. Walau saat itu saya sudah hampir mati. Segera ayah saya berjalan kaki. Kalian tahu nggak berapa lama ayah saya berjalan? Hampir 13 jam pulang pergi. Jaraknya 26 kilo. Ayah begitu sayang sama saya. Sehingga ayah rela menempuh perjalanan yang panjang untuk bertemu dengan
Tuhan Yesus. Ketika ayah saya bertemu Tuhan Yesus mengatakan kepada ayah saya bahwa saya hidup. Tahu tidak kalian? Ayah saya langsung percaya dengan perkataan Tuhan Yesus. Ayah percaya bahwa saya benar-benar sembuh. Meskipun ayah tidak melihat langsung apa yang terjadi. Akhirnya, dengan penuh iman pada perkataan Tuhan Yesus, ayah kembali ke rumah. Dalam perjalanan pulang, para hamba ayah segera datang menjumpai ayah dan melaporkan kalau saya telah sembuh. Dari laporan para hamba itu, ayah saya semakin yakin bahwa perkataan Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Coba bayangkan, bahkan dari jarak jauh pun, tanpa datang ke rumah saya dan menjamah saya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya. Sungguh luar biasa. Pada akhirnya, peristiwa tersebut membuat ayah dan seluruh keluarga saya, termasuk saya, percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian cerita saya. Bagaimana adik-adik? Tuhan kita luar biasa? Benar, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus sungguh hebat. Bisa menyembuhkan anak pegawai istana dari jarak jauh. Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumah pegawai istana untuk menyembuhkan anaknya. Tapi Tuhan Yesus cukup bilang, "Anakmu hidup." Anak pegawai istana itu ternyata langsung sembuh. Padahal sebelumnya dia sudah sakit parah. Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk menolong anak-anaknya. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat karena memang Tuhan Yesus itu berkuasa. Berkuasa atas semesta alam, berkuasa atas setan, berkuasa atas penyakit, bahkan sama kematian. Luar biasa nggak Tuhan Yesus? Luar biasa. Tuhan kita itu hebat. Kenapa demikian adik-adik? Karena Tuhan Yesus itu Mesias, juru selamat manusia. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur karena kita sudah percaya sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti sanggup menolong kita. Adik-adik percaya kalau saat ini Tuhan Yesus masih sanggup menolong adik-adik dan kakak? Iya, kakak percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Kalau kita ada banyak masalah, kita sakit, kita jangan takut. Kita harus berdoa. Ceritakan saja buat Tuhan Yesus. Minta pertolongan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menolong sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kita lakukan hanya percaya sepenuh hati. Jadi kita percaya sepenuh hati sama Tuhan. Kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan yang akan menyatakan pertolongan. Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Tuhan Yesusku hebat. Ayo kita katakan sama-sama. Tuhan Yesusku hebat. 1, 2, 3. Tuhan Yesusku hebat. Ya. Terima kasih adik-adik sudah mendengar firman Tuhan minggu ini. Kita akan kembali lagi sekolah minggu di minggu depan. Sampai jumpa.
Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Bagaimana adik-adik firmannya? Ya, kita diminta atau kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan hal-hal di luar kemampuan manusia. Mungkin kita pikir, nggak mungkin, aku nggak bisa. Tapi Tuhan Yesus buka jalan untuk kita sehingga kita juga percaya bisa melakukan hal-hal yang besar karena Tuhan Yesus menolong. Adik-adik, begitu banyak berkat yang Tuhan berikan lewat mama dan papa untuk kita. Oleh karena itu, kita sama-sama mengucap rasa syukur lewat persembahan. Nah, persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop, bisa dibawa ke gereja saat nanti kita beribadah ke gereja atau ditransfer. Abel, ibadah minggu kita sudah selesai. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan khawatir, kita terus berdoa agar kita bisa dapat beribadah bersama di gereja. Ya, adik-adik, jangan bosan untuk berdoa ya. Sambil kita menunggu vaksin. Nah, untuk kita bersama-sama bisa beribadah di gereja, kita terus tetap melakukan hal-hal yang luar biasa. Karena kita percaya kita punya Allah yang kuat, Allah yang hebat. Kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Kita mau katakan, Allahku kuat, hebat, dan besar. Kalau adik-adik belum bisa lagu ini, bisa diulang ya nanti sama-sama dengan mama papa ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya adik-adik. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yuk kita mau akhiri kebersamaan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Abel, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah bersama dalam media online di hari Minggu ini. Kami tetap bersuka cita dan kami percaya kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Dan kami akan berpisah, kiranya kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati mama, papa, kakak, adik, dan saudara-saudara kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus mempertemukan kami dalam waktu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Dan kita akan kembali bertemu di minggu depan. Masih dalam media online ya. Adik-adik jangan lupa, apa ayo? 3M-nya. Jangan lupa mencuci tangan, terus pakai maskernya, terus kalau nggak perlu amat,
jangan keluar ya. Oke? Sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.